usaha kan biasanya ada jatuh bangun. Iya. Pernah nggak sih selama ini merasa aku nggak yakin dengan usaha ini, Pasti. aku ingin berhenti, tapi tetap jalan sampai saat ini. Kalau merasa susah, merasa berat itu pasti saya merasakan di awal-awal memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 17.com. Wah, lama banget udah nggak pernah upload ya. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan kali ini saya bersama salah satu rekan saya. Ini adalah salah satu kakak tingkat saya, senior saya, yang kali ini sedang menggeluti dunia bisnis apa mas? Outdoor Equipment. ya, equipment. Jadi jual beli alat outdoor dan Jual, juga nggak beli. oh iya. Tetap mas, kalau nggak jual barangnya kan tetap beli mas ya kan? Tetap pulaan ya. Tetap pulaan. Tetap Nah, pulaan. jual beli barang outdoor lah dan rental. juga rental. Nah, di area Semarang. Semarang dan sekitarnya. Nah, karena sekarang kan lagi musim-musimnya corona ya mas ya. Corona, ya. Nah, dan juga bener-bener ngaruh nggak sih mas dampak corona ini terhadap jual beli dan juga rental Sangat equipment? sangat sekali. Terutama sebelum ada pelonggaran kemarin kan, sejak April ya, awal April sampai awal Juni kan. Karena pelonggaran di Semarang sini kan lebih ataupun Jakarta kan mulai longgar awal-awal Juni kan. Sebelum ada pelonggaran saat benar-benar PSBB, kalau di Semarang namanya PKM itu untuk rental memang benar-benar mati total karena nggak ada tempat wisata dibuka, nggak ada gunung dibuka, nggak ada camp area dibuka. Berarti untuk rental memang benar-benar nggak ada total, mati, nggak ada keluar tuh, nggak ada peralatan keluar, nggak ada untuk rental. Mungkin ada yang nyewa-nyewa buat ngecamp di rumah gitu, tetap nggak ada ya? Ada, tapi untuk penjualan alhamdulillah masih tetap jalan. Oke. Penjualan untuk saat ini tetap masih ngelayanin area Semarang atau keluar kota Semarang Iya, juga? untuk Elia Adventure sendiri tuh melayani offline dan online. Untuk online kan tersedia di marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dan alhamdulillah selama pandemi corona kemarin tetap ada transaksi di marketplace Elia Adventure seperti itu. Dari yang Maret ya, mulai Maret sampai Juni alhamdulillah tetap ada, baik online marketplace maupun offline langsung ke store masih ada. Tapi memang untuk penjualan memang menurun pasti. Dari bulan-bulan seperti biasa tanpa corona ini tetap menurun pasti. Nah, ini mas, ini kan mas sebelumnya tadi belum kenalan ya? Oh ya. Mas Ipin. Nah, jadi Iya. ini adalah biasa sering dipanggil adalah Mas Ipin. Dia punya salah satu outlet ya, kios outdoor. Itu namanya Ilya nanti Adventure. ini Ilya Adventure ya. Nanti bisa dicek Tepatnya di sini. Semarang, Tepatnya atas di ya. Semarang. Gunung Pati. Kalau Semarang. tahu kampus UNES, Nah. nah deket kampus UNES pokoknya. Tepatnya di situ. Satu-satunya kayaknya di sekitar UNES ya. Satu-satunya ya. untuk Yang lain nggak ada mas. Toko-toko. Kalau rental mungkin banyak. Kalau sambil ada tokonya yang jualnya tuh jarang. Bahkan Hanya nggak ada. Ilya ya yang ada Gunung di dekat Pati, UNES ya. di dekat UNES. Nah, menggeluti dunia ini sudah berapa tahun mas? Dari tahun berapa? Kalau dari bisnis ini masih 3 tahun. Awalnya cuma online ya, online di rumah. Terus alhamdulillah berkembang punya kios sendiri seperti itu. Oke, berarti ini kios pertama atau sebelumnya belum punya kios? Sebelumnya Kios di ini rumah. udah hampir jalan masuk 2 tahun. Kios Jadi ini sebelumnya di rumah ya? online aja. Oke. Rental maupun penjualan di rumah online. Nah, oke. Mas Ipin ini kan backgroundnya kan ini nih. Ekonomi ya mas Ekonomi ya? akuntansi saya. Ekonomi akuntansi. Dulu sebelum menjatuhkan hatinya untuk menggeluti dunia Ya, jual beli ini, ya. awalnya kemana mas ini? Tetap bekerja, realistis ya, tetap bekerja. Selesai kuliah tetap bekerja sembari ngumpulin modal juga. Tujuannya memang ngumpulin modal kerja. Mencari pengalaman nggak terlalu karena saya juga pindah-pindah kerja di Jawa Barat, di Semarang. Terus ya itu intinya saya mencari modal, memang arahnya saya ingin buka usaha seperti itu. Oke, berarti sebelum membuka usaha emang benar-benar Bekerja. cari kerja dulu kerja. untuk cari modal Iya, buat bener. bisa beli ini ya, Iya. buat modal itu ya. Modal barang-barangnya. Nah, kenapa langsung menjatuhkan hatinya ke outdoor, kan jualan banyak mas? Iya ini? benar.
Apa gara-gara hobi nih pertama kan? Iya. Hobi atau emang ada ajakan dari temen, mungkin ada temen yang nyaranin atau gimana Mas? Iya, awalnya sih kalau biasanya kan kita suka jualan karena kita senang dulu sama apa yang kita geluti kan. Kalau saya sih hobi sih enggak, ya senang-senang aja kalau diajak naik gunung, senang diajak camping. Kalau hobi enggak, karena senang aja jalan-jalan, lihat yang hijau-hijau, dingin-dingin tuh seneng. Terus sembari berjalannya waktu kok ada teman-teman ada yang buka rental awalnya. Saya juga tertarik, tapi belum ada niatan untuk buka usaha sendiri. Sampai akhirnya saya pernah ketemu beberapa teman yang punya pengalaman di penjualan alat outdoor ini. Ada beberapa ilmu yang saya dapat. Terus saya kepikiran, saya pengen nyoba ini, karena kan kalau kita punya ide, punya wacana harus dicoba, berani nyoba kan, apalagi untuk ide usaha ya kan, itu kita harus berani dulu, berani siap ngambil resiko, kita mulai usaha. Jadi awalnya memang senang dulu sih sama dunia pergunungan ini ya. Pergunungan. Karena saya ada temen yang bilang kalau kita menjalani usaha itu kuncinya 3. Bisa. Oke, bisa. Ngerti. Bisa itu dalam arti kan kita pasti harus bisa menjalankan usahanya itu. Optimis ya. Bisa. Optimis pasti bisa gitu ya. Bisa. Kita ngerti apa yang kita jual. Oke. Ngerti yang kita jual. Paham. Dunianya paham, penjualannya paham. Yang ketiga adalah menghasilkan. Harus ketiganya harus beriringan. Kalau kita bisa dan kita ngerti, percuma kalau nggak menghasilkan, ya kan? Ataupun sebaliknya, kita menghasilkan tapi kita bisa, tapi kita nggak mengerti, ada customer kita tanya atau komplain nggak mengerti, kan nggak berkembang nanti. Mengerti ini berarti artinya banyak Mas, banyak ya? banget, nggak mengerti tentang produk yang dijual, mengerti tentang soal penjualan gitu. Yang penting ilmu penjualan sih, terutama apalagi saya waktu kuliah itu ngambil ekonomi, itu saya terus di mindset saya itu sama dengan dosen dibuat gimana caranya lulus kuliah itu berbisnis seperti itu, bukan kerja. Nah memang kerja itu salah satu cara untuk mendapatkan modal, tapi intinya dari zaman kuliah saya selalu ditanamkan mindset untuk berbisnis seperti itu saat kuliah di ekonomi. Oke, berarti ini dosen Mas Ipin ini termasuk dosen-dosen yang lulus ini, apa maksudnya benar-benar mengarahkan Mas Ipin ke arah ke itu ya. Sukses gitu ya. Ya alhamdulillah, karena masa kuliah juga banyak tugas untuk jualan. Banyak sekali. Setiap semester ada mata kuliah yang ngasih tugas untuk jualan. Itu makanya sampai sekarang terbawa senang jualan. Oke, buat Pak dosen, ini salah satu mahasiswa Anda yang sukses di bidang bisnis ini ya. Senang jualan. Senang jualan. Ya? Oke, nah Mas Ipin, ini mohon maaf ini dalam usaha kan biasanya ada jatuh bangun ini Mas Ipin ya. Pernah nggak sih selama ini merasa aku nggak yakin dengan usaha ini, pasti. Aku ingin berhenti nih, tapi tetap jalan sampai saat ini? Pasti. Kalau merasa susah, merasa berat itu pasti saya merasakan di awal-awal memulai. Itu kan kita benar-benar buka gerbang masih dari nol, masih belajar ilmunya, belajar mengerti apa itu produk-produk kita, masih belajar dari nol, buka gerbang, mencari strategi marketing terbaik, mencari segmen terbaik sesuai produk kita. Itu bulan-bulan awal saya merasakan tuh 3 bulan awal benar-benar harus berjuang, gimana buka jalan, gimana buka gerbang, mencari pasar yang tepat. Untungnya sekarang udah zamannya sosial media ya, penjualan semua sosial media, dan alhamdulillah sangat membantu banget seperti itu. Awal-awal saya merasa terberat adalah di awal-awal dan saat pandemi seperti ini, itu terberat. Oke Mas, nah ini nih kan bicara soal tadi 3 ya, ada yang pertama bisa, mengerti, paham, dan kemudian menghasilkan. Nah ini yang ditunggu-tunggu kan pasti kan hasil ya Mas ya. Nah untuk kisaran penghasilan nih Mas ya. Wah ini paling susah ini. Mungkin per bulan Mas kalau bisa dinominalkan itu susah ini, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ini. Soalnya gini, mungkin kalau pengusaha atau bisnis outdoor ya terutama itu tahu. Untuk bisnis ini agak musiman sebenarnya. Agak musiman, apalagi untuk soal pembelian barang atau rental kan. Rental mungkin bisa setiap weekend ya, bisa weekend keluar. Tapi untuk penjualan gimana kok pendaki-pendaki ini musim apa pengen beli barang itu biasanya saat menjelang 17 Agustus, terus menjelang lebaran karena punya uang THR banyak, terus menjelang tahun baru karena
mau camping-campingan tahun baru. Itu yang puncak-puncak pemasukan yang lumayan atau kenaikan penghasilan dalam penjualan itu biasanya itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang 17 Agustus sama menjelang tahun baru. Itu berarti momen-momen itu ya Mas. Itu mungkin untuk kisaran itu di antara 3 momen itu tertinggi untuk penjualan seperti itu. Hampir tiap momen itu pasti penuh terus ya. Bahkan kekurangan stok ya untuk direntalkan ya. Terutama penjualan malahan. Oh, malah penjualan karena kan THR itu benar-benar orang yang senang daki sedang camping pengen gimana caranya harus punya alat itu, punya tenda itu. Jadi pengen caranya bisa beli barang itu saat punya uang banyak. Terus mau 17-an kan pengen mendaki ke gunung mana, pengen upacara di gunung, mempersiapkan dengan cara membeli barang-barang baru seperti itu. Oke, nah mungkin cukup itu dulu ya. Setelah ini bakal ada obrolan lagi mengenai rental alat outdoor ini nanti setelah ini ya. Oke, pokoknya tetap terus saksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tunggu video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.